Aku tidak pernah mengira hidupku bisa runtuh dalam satu malam. Dari seorang pengusaha yang dihormati, aku berubah menjadi buruan dalam permainan gelap yang bahkan tak kusadari pernah dimulai. Rekeningku dibekukan tanpa alasan, kantorku disegel, dan rumahku diambil alih oleh suamiku sendiri. Tapi yang paling mematikan bukanlah kehilangan itu semua, melainkan saat sebuah mobil hampir menabrakku, tepat setelah aku menemukan nama perempuan lain di catatan rahasia suamiku. Saat itu aku tahu, ini bukan kecelakaan. Ini eksekusi. Cerita ini adalah cerita fiksi yang diambil dari kehidupan nyata. Nama, tempat, dan cerita dibuat untuk tujuan hiburan. Mohon maaf jika ada bagian yang menyentuh pengalaman pribadi. Semoga kalian diberi keteguhan hati dan hikmah dalam setiap permasalahan. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar jejak Lara terus tumbuh. Tulis di komentar kalian yang menonton dari kota mana saja. Aku selalu percaya bahwa rumah adalah tempat paling aman bagi seseorang. Sebuah wilayah kecil yang melindungi kita dari kekacauan dunia luar. Namun hari ketika semuanya runtuh, aku baru memahami bahwa bahaya justru paling mudah bersembunyi di balik orang-orang yang paling kita percayai. Namaku Naraya. Di kota Arunika, kota fiksi yang tampak tenang dengan gedung-gedung kaca dan taman-taman yang terlalu rapi, aku hidup sebagai desainer interior dengan reputasi baik. Aku bekerja keras, membangun bisnis dari nol, dan cukup bangga dengan hidup yang kupunya. Suamiku, Kanfar, adalah pengusaha keuangan yang tampaknya tak pernah kekurangan solusi untuk setiap masalah. Begitulah, setidaknya, yang ingin ia perlihatkan padaku. Beberapa bulan terakhir, aku mulai merasakan gelombang aneh dalam rumah tanggaku. Bukan pertengkaran, melainkan jeda-jeda yang terlalu hening. Kanfar pulang larut hampir setiap malam, dengan bau parfum yang tidak kukenal dan wajah yang tampak seperti topeng yang dipasang tergesa. Ia jarang menatapku lama-lama, seperti seseorang yang menyimpan terlalu banyak rahasia dan takut jika kedoknya terbaca. Namun aku bukan tipe istri yang suka menginterogasi. Aku percaya. Aku ingin percaya. Sampai pada suatu sore ketika aku pulang lebih cepat dari kantor, dan kudapati ia sedang menelepon seseorang di ruang kerjanya dengan nada pelan namun penuh tekanan. Aku hanya mendengar sedikit. Dia jangan sampai tahu, kalau skenarionya lancar, semuanya jatuh ke dia. Aku. Siapa? Dia. Siapa? Aku membeku di tangga, tidak berani menggeser langkah. Tapi langkahku goyah juga ketika lidahku mengering oleh ketakutan yang tiba-tiba. Kanfar menutup telepon sambil menghembuskan napas berat. Ketika ia sadar aku berdiri di ambang pintu, ia tersenyum terlalu cepat. Senyum palsu yang tidak pernah ia pakai padaku sebelumnya. Sejak hari itu, setiap langkah kecil menjadi tanda. Rekeningku tiba-tiba tidak dapat diakses. Ketika kutanya bank, mereka berkata ada perubahan otorisasi oleh suamiku. Mobil kantor yang biasanya kupakai mendadak dianulir. Bahkan, ruang penyimpanan dokumen bisnis milikku di rumah, yang tidak ada urusannya dengan Kanfar, tiba-tiba dipindahkan. Alasannya? Ia hanya bilang itu demi keamanan. Semakin banyak keanehan, semakin besar ketakutan yang tumbuh seperti akar liar di dadaku. Hingga pada malam yang paling mengubah segalanya. Aku baru keluar dari kantor ketika seorang staf mengabari bahwa seorang pria tak dikenal mencariku di parkiran basement. Katanya ia ingin mengantarkan sesuatu dari suamiku. Tidak biasanya Kanfar mengirim apapun melalui orang asing. Detak jantungku melonjak. Aku memutuskan turun lewat tangga darurat. Bukan lift. Parkiran itu gelap. Hanya diterangi lampu neon yang berkedip. Ketika aku melangkah, sebuah bunyi mesin menggeram dari kejauhan. Bukan suara mesin mobil biasa. Lebih seperti seseorang sengaja menekan pedal gas terlalu dalam. Naluriku menjerit. Aku menoleh. Sebuah mobil hitam melaju kencang ke arahku. Lampunya meledak dalam kilau menyilaukan. Tubuhku kaku. Waktu seperti melambat. Dalam sepersekian detik, aku melihat wajah pria itu, bukan pria yang kukenal, dengan ekspresi datar yang membuat darahku membeku. Itu bukan pengantaran hadiah. Itu eksekusi. Aku menjerit dan melompat ke samping. Tubuhku membentur dinding beton. Mobil itu melesat melewatiku. Hanya selisih beberapa inci dari kakiku. Ia berbelok tajam lalu menghilang ke pintu keluar basement, meninggalkan bau ban terbakar dan suara detak jantungku yang melonjak kacau. Aku gemetar. Sesuatu jatuh dari tanganku. Dompet,
kartu identitas, entah apa. Tapi pikiranku hanya fokus pada satu hal. Seseorang mencoba membunuhku. Dan aku tahu. Kanfar terlibat. Tidak ada alasan logis lain. Semua tanda, semua perubahan, semua kebetulan buruk beberapa bulan terakhir, semua mengarah pada satu titik gelap. Kupaksakan diri berdiri. Kakiku gemetar. Tapi tubuhku memaksa untuk bertahan. Aku harus mencari jawaban. Aku harus menemukan apapun yang ia sembunyikan. Rumah kami tidak lagi aman. Hidupku tidak lagi milikku. Ketika aku menatap bayanganku di kaca mobil terdekat, wajah pucat, rambut berantakan, mata membesar oleh ketakutan, aku tahu bahwa batas antara hidup dan mati kini hanya setipis rahasia yang Kanfar sembunyikan. Dan mulai malam itu, ketakutan bukan lagi musuhku. Ia menjadi alasan untuk bertahan. Tubuhku masih menggigil ketika taksi yang kutumpangi memasuki perbatasan kota Lembayung, kota kecil yang pernah menjadi tempat masa kecilku. Aku tidak kembali kemari sejak ayah meninggal beberapa tahun lalu. Dalam ingatanku, Lembayung adalah kota tenang dengan rumah-rumah berhalaman luas, pepohonan tua yang rimbun, dan jalanan yang jarang sekali berubah. Tapi malam itu, ketenangan itu terasa seperti sunyi yang mengawasi. Terlalu sunyi. Aku memilih kembali ke rumah warisan ayah, karena hanya itu satu-satunya tempat yang tidak bisa disentuh Kanfar. Semua aset lain berada atas nama kami berdua, termasuk apartemen, kantor, bahkan rekening pribadi yang ternyata diam-diam ia ubah kepemilikannya. Namun rumah tua ayah, satu-satunya warisan keluarga yang tidak pernah kubah kepemilikannya, adalah benteng terakhirku. Rumah itu menyambutku dengan bau kayu tua, debu, dan kenangan lama yang tak pernah kuselesaikan. Dindingnya masih sama, krem pudar dengan cat terkelupas di sudut-sudut. Lantainya berderit pelan saat kulangkahkan kaki. Dan meski aku kembali dengan hati yang patah, rumah itu memberiku secercah rasa aman, atau setidaknya, sesuatu yang mendekati itu. Aku menyalakan lampu ruang tengah, lalu duduk di sofa yang dingin. Pikiranku masih berputar pada kejadian di parkiran. Wajah pria di balik kemudi itu, ekspresi datarnya, mobil yang sengaja diarahkan ke tubuhku. Tidak ada keraguan, seseorang ingin menghapusku dari persamaan. Kanfar. Namun pertanyaannya bukan lagi apakah ia ingin membunuhku, melainkan mengapa. Aku tidak punya musuh. Tidak ada urusan kriminal. Tidak ada bisnis yang melibatkan orang berbahaya. Hidupku hanya berisi desain interior, klien, dan beberapa proyek seni. Sementara Kanfar memiliki dunia finansial yang tidak pernah benar-benar ku mengerti. Dunia yang kini semakin jelas, penuh bayangan. Aku membuka tas dan mengeluarkan kertas yang sempat kutemukan sebelum kabur dari rumah. Sebuah slip bank dengan nama rekening yang tidak kukenal. Rekening atas nama Mirana S. Nomor transfer besar. Nominal yang tidak masuk akal. Dalam catatan kecil di belakang slip itu tertulis, eksekusi tahap akhir. Pastikan dia tidak sempat membuka dokumen perjanjian. Dia. Aku. Perjanjian apa? Rasa dingin menjalar di tulang punggungku. Aku berdiri, berjalan menuju ruang kerja ayah. Ruangan itu jarang kubuka. Tapi entah kenapa malam ini aku merasa harus ke sana. Mungkin intuisi. Mungkin ketakutan. Atau mungkin ada sesuatu yang ingin ditunjukkan rumah ini. Ruangan itu terasa beku saat kubuka. Rak buku yang dulu rapi kini dipenuhi sarang debu. Seolah tahun-tahun telah berlalu tanpa ada seorang pun yang menyentuhnya. Di meja kayu jati tua milik ayah, sesuatu menarik perhatianku. Laci bawah terbuka sedikit. Meski seingatku terakhir kali kulihat semua laci tertutup rapat. Aku berlutut dan membukanya perlahan. Di dalamnya ada map coklat besar berdebu. Tertulis nama lengkapku dengan tulisan tangan ayah. Tanganku gemetar saat membuka isi map itu. Ada dokumen-dokumen lama, termasuk sertifikat rumah ini, beberapa surat-surat bank, dan, yang paling mencolok, salinan kontrak investasi yang ditandatangani Kanfar 5 tahun lalu tanpa sepengetahuanku. Di sudut dokumen itu tertulis, apabila salah satu pihak meninggal atau dinyatakan tidak kompeten, pihak lain berhak atas seluruh aset perusahaan. Aku menelan ludah. Kata, tidak kompeten, menempel di pikiranku. Polisi, rumah sakit, catatan medis, semua bisa direkayasa. Jika aku dianggap tidak waras, tidak stabil, atau hilang kontrol, maka asetku, termasuk warisan ayah, jatuh ke Kanfar. Tapi itu bukan bagian terburuknya. Di balik dokumen itu, ada foto. Foto Kanfar bersama seorang perempuan bergaun hitam. Mirana. Wajah mereka terlalu dekat. Senyum mereka terlalu akrab. Mata mereka terlalu yakin. Di belakang foto itu, ada catatan tulisan tangan. Jika dia menolak, gunakan skenario Lembayung. Skenario?
Kota ini? Aku merasakan lututku melemah. Ini bukan perselingkuhan biasa. Bukan perebutan harta biasa. Ini sesuatu yang jauh lebih gelap. Terstruktur. Terencana. Aku menutup mata dan membiarkan napas panjang meluncur keluar. Pikiranku memutar-mutar semua tanda yang sebelumnya kupikir hanya stres. Waktu pulang yang aneh. Percakapan telepon yang disembunyikan. Rekening yang dialihkan. Keamanan. Yang katanya untuk kebaikanku. Dan mobil yang hampir membunuhku. Pelan-pelan, potongan puzzle itu tersusun. Kanfar ingin membingkai aku sebagai orang yang tidak stabil, lalu menghilangkanku, dengan kecelakaan atau dengan cara lain, agar ia bisa mengambil seluruh aset, lalu hidup bersama Mirana tanpa jejak. Dan rencana itu sudah berjalan. Aku bersandar di meja. Rumah ini tiba-tiba terasa terlalu hening, terlalu lapang, terlalu penuh bahaya. Tapi ketika rasa takut merayapi kulitku, suara dalam diriku berkata sesuatu yang baru. Jika mereka ingin aku hilang, maka aku harus menjadi seseorang yang tidak bisa hilang begitu saja. Ketika aku membuka mata, aku tahu satu hal, aku tidak akan menjadi korban yang mereka harapkan. Aku akan mencari kebenaran. Aku akan menemukan bukti. Dan aku akan membalikan permainan mereka. Apapun harganya. Pagi di kota Lembayung tidak pernah benar-benar cerah. Ada warna pucat yang menggantung di udara. Seolah matahari ragu-ragu untuk menyinari kota kecil yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Ketika aku membuka jendela rumah warisan ayah, aroma tanah lembab dan embun malam masuk bersamaan dengan rasa takut yang masih menetap di dadaku. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Ketakutanku mulai perlahan berubah menjadi ketegasan. Aku menghabiskan waktu berjam-jam membaca dokumen-dokumen lama di meja ayah. Setiap lembar kertas bagaikan potongan puzzle yang mengarah pada jawabanku. Semakin banyak yang kubaca, semakin jelas bahwa Kanfar sudah memulai rencana pengkhianatannya sejak bertahun-tahun lalu. Ia bukan suami yang berubah karena godaan sesaat. Ia adalah orang yang menjalankan strategi panjang, terstruktur, dan dingin. Di antara tumpukan dokumen itu, ada satu nama yang terus muncul, Mirana S. Nama yang sampai kemarin hanya kusangka sebagai selingkuhan biasa, seseorang yang datang karena Kanfar tidak mampu menjaga kesetiaan. Tetapi setelah membaca catatan-catatan transaksi dan salinan email yang ayah simpan sebagai tindakan antisipasi, aku menyadari sesuatu. Mirana bukan hanya pasangan gelap. Ia adalah rekan kerja dalam sebuah skema besar. Sangat besar. Di beberapa dokumen, tertulis nama Mirana sebagai penerima dana dalam jumlah luar biasa. Di dokumen lain, ia disebut sebagai koordinator proyek eksternal. Dan dalam satu email terenkripsi yang berhasil kubuka, entah bagaimana ayah mendapatkan salinannya, tertulis, jika Naraya menolak menandatangani perubahan otorisasi, gunakan pendekatan kedua. Pastikan dia kehilangan stabilitas publik. Aku menggenggam surat itu sampai kertasnya kusut. Pendekatan kedua? Kehilangan stabilitas publik? Apakah mereka berniat menciptakan skandal? Menjerumuskanku dalam kasus yang tidak kulakukan? Atau membuatku terlihat tidak waras di hadapan hukum? Aku memejamkan mata sambil menahan rasa mual. Mereka tidak hanya ingin mengambil hartaku, mereka ingin menghancurkan identitasku. Pukul 9:14, ponselku bergetar. Nomor asing. Aku hampir tidak ingin mengangkatnya, tapi sesuatu dalam diriku memaksa untuk menghadapi siapapun yang berani menghubungiku. Bu Naraya, suara pria. Dingin, namun tidak mengancam. Anda perlu waspada. Ada seseorang yang sedang menuju Lembayung. Seseorang yang tidak ingin Anda bertahan lama. Aku berdiri. Siapa ini? Teman ayah Anda, jawab pria itu singkat. Dan bukan itu yang paling penting. Penting bagi Anda untuk pergi dari rumah dalam waktu 10 menit. Dia sudah berada di jalan utama. Dia. Satu-satunya perempuan yang paling diuntungkan jika Anda hilang. Darahku membeku. Mirana. Aku segera mengambil tas dan dokumen-dokumen penting. Jantungku berdetak begitu keras hingga rasanya seperti memukul dinding dadaku. Ketika aku menutup pintu depan, suara mesin mobil terdengar di kejauhan. Mobil mewah berwarna burgundi. Aku berlari ke samping rumah, bersembunyi di balik pohon besar tempat ayah dulu menanam ayunan. Dari celah daun, aku melihat seorang perempuan turun dari mobil. Dia lebih cantik daripada foto yang kulihat. Cantik dengan cara yang berbahaya. Rambut hitam lurusnya jatuh rapi, matanya tajam dan dingin, bibirnya merah gelap seperti darah segar. Ia memakai blazer hitam elegan dan sepatu hak tinggi yang tidak cocok untuk kota kecil seperti ini. Semua yang ada pada dirinya memancarkan aura satu hal, kendali. Mirana menatap rumahku seperti seseorang yang memeriksa wilayah yang sedang ia ambil alih. Jadi ini tempatmu bersembunyi, katanya pelan,
seolah berbicara pada dirinya sendiri. Tanganku gemetar, tetapi aku tetap diam. Ia masuk ke halaman dengan langkah teratur. Tidak terburu-buru, tidak ragu. Seperti seseorang yang sudah memastikan kemenangan. Ketika ia menyentuh gagang pintu, ponselku kembali bergetar. Nomor yang sama. Keluarlah dari sana. Sekarang. Jangan kembali ke rumah setidaknya sampai malam. Dia tidak datang sendirian. Benar saja. Dari mobil Mirana keluar dua pria berbaju hitam. Bukan pria biasa. Tubuh mereka terlalu besar, terlalu kaku, terlalu disiplin untuk sekadar sopir. Aku bergerak perlahan menjauh dari rumah, mengendap di antara pepohonan di sisi samping. Nafasku terdengar keras di telingaku sendiri, padahal aku berusaha menahannya. Ketika aku mencapai pagar belakang, aku berlari kecil menuju jalan setapak menuju hutan kecil belakang rumah. Di tengah langkah panikku, pikiranku menjerit. Mengapa Mirana datang sendiri? Seorang selingkuhan tidak akan melakukan ini. Seorang rekan kriminal mungkin akan. Tapi seseorang yang berdiri di puncak skema? Dia akan. Dan saat aku mendengar suara Mirana memanggil namaku dari kejauhan, nada langkahnya tidak seperti seseorang yang mencari dengan bingung, melainkan seseorang yang berburu. Aku tahu kau di sini, Naraya. Suaranya melayang seperti kabut dingin. Kita perlu bicara. Atau, kau ingin menyulitkan dirimu sendiri? Aku menggenggam batang pohon. Nafasku sesak. Untuk pertama kalinya, aku merasakan bukan hanya ketakutan, tetapi kemarahan murni. Mereka sudah mengambil uangku, masa depanku, dan hampir nyawaku. Dan sekarang Mirana ingin menegaskan kekuasaannya di depan mataku? Tidak. Tidak hari ini. Aku perlahan menjauh, melintasi jalur kecil menuju jalan samping desa. Ponselku bergetar lagi. Pergi ke kantor pos tua, kata suara laki-laki misterius itu. Di sana aman. Dan aku akan menjelaskan semuanya. Aku tidak punya pilihan lain. Sambil berjalan cepat, aku merasakan satu hal yang belum pernah kurasakan sejak semua ini dimulai. Aku tidak sendirian. Ada seseorang yang tahu kebenaran. Seseorang yang mengetahui rencana Kanfar dan Mirana lebih daripada aku. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa permainan ini baru saja berubah. Bukan lagi mereka yang memburuku, tapi aku yang mulai memburu kebenaran mereka. Kantor pos tua di tepi kota Lembayung tampak seperti bangunan yang dilupakan waktu. Cat merahnya memudar, sebagian dindingnya retak, dan papan namanya miring seperti sedang menunggu angin terakhir untuk menjatuhkannya. Tidak ada satupun kendaraan di sekitar bangunan itu, hanya suara angin yang menggesek daun-daun kering di tanah. Dalam hiruk-pikuk ketakutan yang sejak kemarin mengejarku, tempat ini terasa seperti jeda yang terlalu tenang. Namun aku tidak sepenuhnya tenang. Ketika aku membuka pintu kayu kantor pos yang berat itu, suasana lembab dan berdebu menyergap. Sebagian besar ruangan tampak kosong. Hanya meja kayu tua, rak surat yang sudah keropos, dan cahaya matahari yang masuk lewat jendela tinggi dengan kisi-kisi berkarat. Aku menelan rasa takut dan melangkah masuk lebih dalam. Akhirnya kau datang. Suara itu keluar dari sudut ruangan. Seorang pria berdiri di belakang meja tua, hanya diterangi cahaya yang menembus sela-sela jendela. Siluetnya tampak tegas, bahunya bidang, posturnya tegap. Wajahnya sulit kulihat karena cahaya menciptakan bayangan kuat di sisi mata dan rahangnya. Ia melangkah lebih dekat. Pria itu berusia sekitar akhir 30-an, mungkin awal 40-an. Kulitnya coklat sawo matang, rambut hitamnya pendek dan sedikit berombak, dan sorot matanya tajam namun, bukan tajam yang berbahaya. Lebih seperti seseorang yang selalu melihat terlalu banyak. Aku teman ayahmu, katanya pelan, suaranya datar namun terkontrol. Namaku tidak penting untuk sekarang. Yang penting adalah, kau dalam bahaya besar, Naraya. Anda siapa? Suaraku bergetar, tapi bukan karena ketakutan, lebih karena amarah dan kelelahan yang menumpuk. Dan kenapa ayahku tidak pernah menyebutkan Anda? Ia menarik napas panjang. Ayahmu sengaja merahasiakan banyak hal darimu, untuk melindungimu. Aku mengepal tangan. Kata, melindungi, sudah terlalu sering kupakai sebagai alasan untuk tidak melihat kebenaran. Tapi pria ini tidak tampak seperti pembohong. Wajahnya penuh kelelahan, seperti seseorang yang memikul beban terlalu lama. Duduk, katanya menunjuk kursi kayu tua. Kau harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku duduk perlahan. Ia duduk di kursi berhadapan denganku. Suara kursi kayu berderit seakan memprotes. Kanfar, katanya, bukan hanya suami yang berselingkuh. Ia terlibat dalam jaringan penggelapan dan pencucian uang yang beroperasi di balik perusahaan-perusahaan investasi fiktif. Jaringan itu telah mengalirkan miliaran rupiah ke rekening-rekening tersembunyi atas nama orang-orang kepercayaannya. Aku menahan napas.
Dan Mirana. Dia bukan korban godaan. Dialah otaknya. Penghubung antara Kanvar dan pihak-pihak yang lebih besar. Jantungku berdebar keras. Tentu saja. Perempuan itu bukan sekadar selingkuhan cantik. Ia adalah seseorang yang terbiasa bergerak di wilayah abu-abu. Ayahmu menemukan transaksi mencurigakan 5 tahun lalu. Lanjut pria itu. Ia mengumpulkan bukti, menyimpan semuanya, termasuk data digital yang sekarang ada di dalam diska lepas yang tertinggal di rumahmu. Diska itu tidak ada tadi. Aku tidak menemukannya. Itu karena seseorang lebih dulu masuk ke sana. Tubuhku bergetar. Mirana. Dan 2 pria yang bersamanya bukan sekadar pengawal. Aku menelan ludah. Tenggorokanku seperti terbakar. Ayahmu tahu Kanvar mendekatimu bukan karena cinta, Naraya. Lanjutnya, suaranya kini lebih lembut. Ia melihatmu sebagai pintu masuk. Warisan ayahmu memastikan posisi finansial yang sangat menarik. Dan bisnis interiormu memberi citra bersih yang sangat dibutuhkan jaringan mereka. Hatiku seperti diremas tangan tak terlihat. Jadi selama ini, aku adalah alat. Pria itu menatapku lama. Sayangnya, iya. Aku merasakan kemarahan yang berbeda kali ini. Bukan kemarahan yang meluap-luap dan menghancurkan, tetapi kemarahan yang dingin dan jernih. Kemarahan yang membuat pikiranku bekerja lebih cepat. Merangkai rencana tanpa perlu berteriak. Apa yang mereka inginkan sekarang? Mereka ingin kau hilang dari persamaan. Kau sudah mulai curiga. Dan setelah kejadian di parkiran, mereka tidak akan berhenti. Apa yang harus kulakukan? Ia mencondongkan tubuh. Suaranya rendah. Kau tidak bisa lari selamanya. Mereka akan menemukanmu, cepat atau lambat. Jadi satu-satunya cara adalah membuat mereka percaya bahwa rencana mereka berhasil. Aku menatapnya bingung. Apa maksud Anda? Kita akan membiarkan mereka mengira bahwa kau sedang kehilangan kendali. Bahwa mereka berhasil membuatmu tampak tidak stabil. Bahwa kau berada di ambang kehancuran. Aku menelan udara dengan susah payah. Itu gila. Itu satu-satunya cara untuk masuk ke dalam jebakan mereka. Lalu membalikannya. Ia membuka tas hitam besar yang ia bawa. Di dalamnya, tumpukan map, drive data, dan foto-foto yang membuat perutku mual. Foto Kanvar. Foto Mirana. Foto transaksi. Foto pertemuan mereka dengan orang-orang yang wajahnya sengaja tidak terlihat jelas. Semua bukti ini, katanya pelan, begitu cukup untuk menjerat mereka. Tapi tidak akan berguna jika mereka memusnahkan dirimu terlebih dahulu. Aku menatapnya lama. Salah satu bagian diriku ingin mundur. Ingin melarikan diri sejauh mungkin. Tetapi sisanya, bagian yang telah berdiri melawan malam di parkiran, bagian yang telah membaca dokumen-dokumen busuk di rumah ayahku, bagian yang melihat Mirana berdiri di halaman rumahku seperti pemilik baru hidupku, bangkit. Dan bagian itu kini berbicara lebih keras daripada ketakutanku. Apa langkah pertama? Tanyaku. Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak menunjukkan kemenangan, tetapi pengakuan bahwa aku akhirnya siap. Kita akan membiarkan mereka percaya bahwa kau sudah hancur, katanya. Bahwa rencana mereka berjalan sempurna. Bahwa kau kehilangan arah. Tapi kenyataannya? Kenyataannya, ia menatapku tajam, kau akan menjadi musuh yang tidak pernah mereka bayangkan. Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku merasakan kembali sesuatu yang hampir hilang. Kendali. Bukan kendali penuh. Bukan kendali mutlak. Tetapi cukup untuk melawan. Dan cukup untuk mulai membalikan permainan mereka. Dengan cara yang tidak akan bisa mereka antisipasi. Sejak hari aku keluar dari kantor pos tua itu, hidupku berubah menjadi rangkaian langkah yang harus kukendalikan dengan sangat hati-hati. Setiap keputusan, setiap kata, setiap gerakan harus terukur. Tak boleh terlalu cepat. Tidak boleh terlalu ceroboh. Kanvar dan Mirana adalah predator yang pandai membaca perubahan kecil. Jika aku membuat satu kesalahan saja, mereka akan tahu bahwa aku masih hidup dalam kendali penuh. Dan itu tidak boleh terjadi. Pria misterius itu, yang kupanggil saja bayangan, memberiku rencana yang terasa mustahil pada awalnya. Aku harus terlihat kalah agar bisa menang. Kedengarannya seperti sesuatu yang hanya muncul dalam cerita film. Tapi hidupku sudah jauh melampaui batas normal. Jadi aku memutuskan menundukkan kepala. Untuk sementara, demi bisa memenggal lawanku pada saat yang tepat. Malam pertama aku berperan. Aku tinggal di rumah tua ayah dengan lampu yang sengaja kubiarkan redup, membiarkan kabar bahwa aku menghilang, menyebar. Bayangan memastikan ada seseorang yang akan menyampaikan informasi palsu ke jaringan Kanvar, bahwa aku terlihat linglung, berjalan sendirian di kota, dan terlihat tidak stabil.
Aku memerankan semuanya, meski rasanya menjijikan. Rasanya seperti mematahkan kepribadianku sendiri. Dalam 2 hari, tepat seperti dugaan bayangan, seseorang mulai mengamati rumah ayah dari kejauhan. Mobil gelap berganti-ganti setiap malam. Mereka tidak mencoba menyembunyikan kehadiran mereka. Mereka ingin menilai tingkat kehancuranku. Mencari tanda-tanda bahwa rencana mereka berhasil. Aku pun memberikan mereka pertunjukan itu. Aku sengaja keluar rumah dengan rambut berantakan, pakaian tidak rapi, dan wajah yang tampak kosong. Di depan warung tua, aku pura-pura berbicara sendirian, menggenggam tas seakan takut dijamret. Aku meremas foto Kanfar dan Mirana lalu membuangnya ke tanah, seolah kehilangan kontrol. Padahal kamera kecil di pakaian pria pengamat itu merekam semuanya untuk dikirim kepada mereka. Di malam ketiga, bayangan menemui aku diam-diam di belakang rumah, membawa laptop kecil dan sebuah drive. Kita masuk ke babak kedua, katanya. Saatnya memberi mereka rasa percaya diri yang berlebihan. Apa yang harus kulakukan? Kita akan membuatmu terlihat semakin tidak stabil. Tapi ketika mereka sibuk menertawakan kondisimu, kita mengalirkan bukti ke pihak yang bisa menahan mereka. Ia membuka drive itu. Di dalamnya, ada file-file yang membuatku merinding. Rekaman suara Kanfar yang jelas menyebut skenario Lembayung, bukti transaksi gelap ke rekening Mirana, dan dokumentasi yang membuktikan bahwa kecelakaan di parkiran bukan kebetulan. Ayahmu menyimpan ini semua. Dia tahu waktunya akan tiba. Aku menarik napas tajam. Ada rasa hangat aneh di dadaku, campuran kehilangan dan rasa hormat. Ayah sudah mempersiapkan segalanya. Bahkan ketika aku tidak tahu apapun. Mulai besok, lanjut bayangan, kau akan membiarkan dirimu terlihat rapuh. Tapi diam-diam, kita akan menghubungi pihak berwajib yang bisa dipercaya. Kita jebak mereka dalam keyakinan bahwa kau tinggal menunggu waktu untuk hancur. Dan saat itu terjadi, mereka tidak akan punya ruang untuk bergerak. Aku mengangguk. Dan perang sunyi itu pun resmi dimulai. Malam berikutnya, aku sengaja menginap di sebuah penginapan kecil di pinggiran hutan Lembayung. Penginapan itu tua, dengan lampu-lampu kuning kusam dan lorong yang berderit. Tempat sempurna untuk menggambarkan seseorang yang sedang melarikan diri dari dirinya sendiri. Atau seseorang yang sedang merosot ke titik terendah. Aku duduk di tepi ranjang, menata ponsel yang hanya kuaktifkan beberapa jam sehari sesuai instruksi bayangan. Di saat bersamaan, aku mengetahui dari jarak jauh bahwa Kanfar dan Mirana sedang bergerak. Bayangan mengirim pesan pendek. Mereka percaya kau sudah rapuh. Mirana mengatakan pada seseorang bahwa waktunya sebentar lagi. Ini saatnya. Kalimat itu membuat tubuhku merinding. Sebentar lagi? Mereka percaya aku akan runtuh. Atau mereka sedang menyiapkan eksekusi berikutnya? Aku menutup mata, mengatur napas. Aku tidak boleh terpancing emosional. Tidak sekarang. Aku harus memainkan peran itu. Di pagi harinya, aku pergi ke pasar kota Lembayung, berjalan dengan langkah gontai. Aku sengaja membiarkan roti jatuh, memungutnya dengan tangan gemetar, dan bahkan menangis sedikit ketika salah satu pedagang menanyakan apakah aku baik-baik saja. Semuanya direkam oleh orang-orang yang ditugaskan memata-mataiku. Mereka menganggapku mudah dibaca dan semakin lama semakin rusak. Dan itu yang kuinginkan. Namun sesuatu berubah pada sore itu. Saat aku melewati kios bunga, seseorang memanggil namaku pelan. Naraya. Suaranya lembut, namun dingin. Suara yang kukenal dari foto-foto. Ketika aku menoleh, Mirana berdiri dengan buket bunga putih di tangannya, senyum lembut yang tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Kasihan sekali kau, katanya pelan. Aku kira kau lebih kuat dari ini. Aku memaksakan diriku tampak gemetar. Kau, apa yang kau inginkan? Mirana mendekat setengah langkah. Matanya memindai wajahku seperti sedang menilai hasil pekerjaannya. Tidak ada. Hanya ingin melihatmu. Melihat hasil kerja keras. Seseorang. Kanfar. Aku menunduk. Pura-pura takut. Tapi di balik pandangan itu aku memutar ratusan kemungkinan. Apakah ini ujian? Apakah ia ingin memastikan kehancuranku? Atau, apakah ia ingin menyampaikan pesan terakhir? Mirana menyentuh bahuku. Jemarinya dingin. Kau tahu, Naraya, terkadang yang paling menyakitkan bukan kehilangan seseorang. Tapi menyadari bahwa seseorang itu tidak pernah benar-benar mencintaimu sejak awal. Aku menggigit bibir. Aku harus menahan diri. Jika aku menatapnya terlalu keras, ia akan tahu bahwa aku masih memiliki kendali. Lupakan semua ini, katanya pelan. Tidak ada gunanya berjuang. Ia pergi begitu saja, meninggalkanku dengan napas tercekik dan dada bergemuruh oleh kemarahan. Bukan kemarahan karena kata-katanya,
tetapi karena aku harus menahan diri saat ingin menghancurkan kedoknya. Ketika malam tiba dan aku kembali ke penginapan, bayangan menelepon. Aku sudah lihat rekamannya. Katanya, kau berhasil. Mereka percaya kau hampir selesai. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Berapa lama lagi aku harus bermain seperti ini? Hanya sampai kita mendapatkan persetujuan untuk operasi penangkapan. Kita butuh satu bukti terakhir. Kau harus memicu mereka melakukan kesalahan. Kesalahan. Mereka harus bergerak lebih cepat, lebih berani, lebih ceroboh. Dan satu-satunya cara untuk itu, ia diam sebentar, adalah membuat mereka berpikir bahwa kau siap menyerah. Aku menunduk. Strategi itu kejam. Tapi aku tahu itu perlu. Kau siap? Tanya bayangan. Aku membuka mata. Menatap pantulan diriku di jendela kamar penginapan. Wajahku pucat, rambutku berantakan. Namun ada sesuatu yang baru di mataku. Kekuatan. Kekuatan untuk menunggu. Kekuatan untuk menghancurkan. Aku siap. Dan pada malam itu, perang sunyi berubah menjadi jebakan yang mulai tertutup di sekitar mereka. Perlahan. Tidak terlihat. Namun mematikan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hari terakhir dalam permainan ini akan tiba dengan begitu senyap. Tidak ada ledakan. Tidak ada teriakan. Tidak ada kejar-kejaran dramatis di jalanan. Semuanya terjadi dalam diam, dan justru itulah yang membuatnya terasa jauh lebih mematikan. Rencana bayangan sudah mencapai tahap terakhir. Mereka, Kanfar dan Mirana, percaya aku sudah berada di ujung kehancuran. Laporan, kerapuhan, ku mengalir dengan lancar ke jaringan mereka. Foto-foto diriku berjalan sendirian dengan wajah kosong. Rekaman saat aku menangis di pasar. Catatan palsu seakan aku hampir kehilangan kendali dan menyalahkan semua orang di sekitarku. Mereka memakan semua itu. Terutama Kanfar. Menurut informasi bayangan, ia percaya bahwa waktu yang tepat untuk menutup semuanya adalah hari ini, malam ini tepatnya. Ia akan menyelesaikan skenario yang sudah ia dan Mirana bangun bertahun-tahun. Malam itu, aku kembali ke rumah ayah. Bukan karena aku butuh tempat aman, tetapi karena aku membutuhkan tempat yang bisa mengungkap segalanya pada waktu yang tepat. Bayangan sudah menyiapkan 2 kamera tersembunyi, 1 perekam audio, dan sebuah alat kecil yang akan mengirim semua rekaman itu secara otomatis kepada pihak berwenang yang sudah berada dalam koordinasi kami. Aku duduk di ruang tamu yang remang-remang, membiarkan detik berdetak perlahan. Tubuhku tampak lelah, rambutku sengaja tidak kutata, dan mataku kubiarkan terlihat sembab. Aku harus tampil seperti seseorang yang sudah menyerah. Karena hanya dengan begitu Kanfar akan muncul sebagai dirinya yang paling jujur, tanpa topeng. Pukul 9 malam, suara mesin mobil terdengar dari luar. Setelah itu, langkah kaki. Tenang. Teratur. Penuh keyakinan. Pintu rumah terbuka tanpa mengetuk. Kanfar masuk dengan ekspresi yang sulit kubaca pada awalnya. Ia memakai jas gelap, rambutnya tersisir rapi, dan tatapan dinginnya menelanjangiku seolah aku bukan manusia, melainkan beban yang sedang ia siapkan untuk dibuang. Jadi di sini kau bersembunyi, katanya tenang. Aku menunduk. Peranku dimulai. Aku tidak tahu harus kemana. Kanfar berjalan mendekat. Setiap langkahnya terdengar jelas seperti suara palu yang mengetuk peti mati. Ia menatapku lama lalu duduk di kursi seberangku, menyilangkan kaki dengan santai. Aku kira kau sudah lebih pintar daripada ini, Naraya, katanya dengan nada mengejek lembut. Tapi ternyata kau sama saja seperti dulu, terlalu mudah dibaca. Aku menggigit bibir, menahan diri untuk tidak meludah di wajahnya. Kenapa? Kenapa semua ini harus terjadi, Kanfar? Tanyaku dengan suara bergetar, bukan karena takut, tetapi karena amarah yang harus kutahan. Apa salahku padamu? Ia tertawa kecil. Tawa yang tidak memiliki sedikitpun rasa manusia. Salahmu. Ia mendekat, mencondongkan tubuh. Salahmu adalah kau terlalu percaya. Kau terlalu bersih. Itu membuatmu sangat berguna. Di awal. Di awal. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada semua bukti perselingkuhannya. Bisnismu memberi kami citra legal. Warisan rumah tua ini memberi kami akses untuk menyembunyikan aset. Dan kau, cukup polos untuk tidak melihat apapun hingga terlambat. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kali ini tidak perlu pura-pura. Dan setelah itu, setelah semua selesai, kau ingin aku
Hilang. Kanfar menatapku lama, sebelum akhirnya mengangguk tipis. Kau akan membuat segalanya jauh lebih mudah jika kau tidak ada, Naraya. Suara pintu terbuka lagi. Mirana masuk. Dengan gaun hitam satin, mata tajam, dan senyum beracun yang seakan-akan ia simpan khusus untuk momen ini. Sudah waktunya? Tanya Mirana pada Kanfar sambil menatapku seperti menatap bangkai. Kanfar mengangguk tenang. Kita selesaikan malam ini. Aku merasakan tubuhku gemetar. Namun tidak karena takut. Ini momen yang telah kami tunggu. Momen ketika mereka akan mengungkapkan semuanya. Bayangan sudah memperkirakan malam ini. Pihak berwenang sudah menunggu sinyal. Kamera sudah merekam sejak pintu terbuka. Mirana berjalan mendekat, menundukkan wajahnya hingga hanya beberapa sentimeter dari wajahku. Kau seharusnya berhenti sejak awal, bisiknya. Tapi kau keras kepala. Kau membuat semuanya jadi lebih rumit. Aku menatap balik dengan mata yang tampak kosong. Aku lelah. Ia tersenyum puas. Sebentar lagi semuanya selesai. Dalam detik itulah, Kanfar mengambil sesuatu dari sakunya. Sebuah vial kecil berisi cairan bening. Benda yang tidak perlu dijelaskan apa fungsinya. Minumlah, katanya datar, dan kita akan mengurus sisanya. Tangan Mirana memaksakan gelas ke tanganku. Kanfar menuangkan cairan itu, seolah-olah ia sedang membuatkan minuman malam untuk istrinya, bukan racun yang akan menghilangkan seseorang dari dunia. Tolong, jangan lakukan ini, kataku gemetar. Sudah terlambat untuk itu, jawab Mirana dengan nada kasihan palsu. Aku menunduk. Tanganku gemetar. Gelas itu hampir menyentuh bibirku. Dan saat itulah, dari luar rumah terdengar suara derap kaki. Polisi. Letakkan gelas itu. Semua terjadi serempak. Pintu rumah didobrak. 4 petugas bersenjata masuk. Bayangan melangkah dari belakang mereka. Kanfar membeku. Mirana terlonjak. Cairan dalam vial tumpah ke lantai. Kanfar laksana. Mirana S. Suara petugas terdengar tegas. Kalian ditangkap atas dugaan percobaan pembunuhan, pencucian uang, penggelapan, dan konspirasi kriminal terorganisir. Kanfar mencoba bangkit, namun 2 petugas segera menahan tangannya. Mirana menjerit histeris, mengutukku seolah aku yang merusak hidupnya. Padahal mereka sendiri yang menghancurkannya. Sementara itu, aku hanya duduk diam. Air mataku menetes, bukan karena takut, tetapi karena lega. Leganya seseorang yang telah bertahan terlalu lama. Bayangan mendekat, meletakkan tangan di bahuku. Kau sudah melakukannya, katanya lembut. Kau bertahan. Aku mengangguk, tidak bisa berkata apa-apa. Ketika Kanfar dibawa keluar, ia menatapku untuk terakhir kalinya. Tatapan kosong. Tatapan seseorang yang akhirnya sadar bahwa mangsanya bukan hanya berhasil melarikan diri, tetapi berhasil berbalik menggigit. Beberapa jam kemudian, setelah semua selesai, aku duduk sendirian di ruang tamu rumah ayah. Lampu-lampu masih menyala redup. Dokumen-dokumen masih berserakan. Tapi untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku bisa bernapas tanpa merasa akan dibunuh dalam tidurku. Aku tidak menang. Bukan dalam arti sederhana. Aku hanya berhasil keluar hidup-hidup. Dan dalam dunia yang penuh tipu daya seperti milik Kanfar dan Mirana, itu adalah kemenangan paling besar yang mungkin kuraih. Namun aku sadar, malam itu, sesuatu dalam diriku juga berubah. Aku tidak lagi menjadi Naraya yang dulu. Aku bukan lagi perempuan yang hanya menerima apa yang dunia berikan. Aku adalah seseorang yang tahu bagaimana gelapnya manusia, namun tetap memilih berjalan keluar dari kegelapan itu. Dengan langkahku sendiri. Dengan kekuatanku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas.